sekarang kita mulai dari sistem pertidaksamaan linier dua variabel atau disingkat SPT-LDV. Nah, apa sih sistem pertidaksamaan linier dua variabel itu? Di sistem pertidaksamaan linier dua variabel itu terdiri dari atau gabungan dari pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, biasanya kalau waktu SMP itu kalian pernah lihat AX tambah BY sama dengan C. Kalau di pertidaksamaan linier, yang kalian lihat adalah tanda kesamaan. Jadi yang tadi itu adalah tanda ketidaksamaan. Yang ini dibaca kurang dari sama dengan, nanti ada temennya juga, misalkan AX tambah BY kurang dari C, atau AX tambah BY lebih dari sama dengan C, atau AX tambah BY lebih dari C. Jadi ini adalah macam-macam tanda ketidaksamaan yang ada di pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, sekarang apa aja sih contoh-contoh dari pertidaksamaan linier dua variabel? Contohnya misalkan, jadi kan ini bentuk umumnya ya, ini bentuk umumnya nih. Sekarang kita buat contoh-contohnya. Contohnya adalah 5X ditambah 2Y kurang dari sama dengan C, berapa ya angkanya ya? 9. Terus ada juga contohnya misalkan 3X ditambah Y kurang dari 4. Contohnya lagi, misalkan 2X ditambah 10Y lebih dari sama dengan 20. Ada lagi contohnya, misalkan 7X ditambah 5Y lebih dari 1. Jadi ini hanya beberapa contoh dari pertidaksamaan linier dua variabel. Masih banyak lagi contoh yang lainnya, nanti bisa dicari lagi contoh-contoh lainnya ya. Oke, setelah kita tahu apa itu sistem pertidaksamaan linier dua variabel atau pertidaksamaan linier dua variabel, sekarang kita lanjut ke menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, di sini Ibu pakai contoh 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 12. Jadi kita akan mencari daerah penyelesaian dari 3X tambah 4Y kurang dari atau sama dengan 12. Langkah pertama adalah menggambar grafiknya. Jadi langkah pertama adalah menggambar grafik. Tapi untuk menggambar grafik, pertidaksamaan ini kita ubah menjadi persamaan dahulu. Jadi 3X tambah 4Y sama dengan 12. Nah, tadi pertidaksamaan. Sekarang untuk menggambar grafik kita pakai persamaan, yaitu pakai sama dengan. Nah, cara menggambar grafiknya mungkin udah ada yang tahu ya anak-anak ya. Jadi kita cari titik potong untuk setiap sumbunya. Biar gampang, biasanya Ibu tulis dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi misalkan ketika X-nya 0 dan ketika Y-nya 0. Ketika X 0, kita akan mencari Y-nya berapa. Terus ketika Y-nya 0, kita akan mencari X-nya berapa. Caranya adalah untuk X sama dengan 0. Berarti ketika X sama dengan 0. Berarti kita tinggal ganti persamaannya ini. X-nya kita ganti dengan 0. Jadi 3 kali 0
ditambah 4Y sama dengan 12. 3 kali 0, 0 ya. Sehingga kita dapat 4Y sama dengan 12. Y-nya adalah 12/4, yang artinya 3. Nah, untuk ketika X-nya 0, kita dapat Y-nya 3. Berarti kita masukkan di sini. Sekarang kita cari ketika Y sama dengan 0. Ketika Y sama dengan 0. Sama kayak tadi ya. Jadi kita ganti dulu Y yang ada di sini dengan 0. 3X tambah 4 kali 0 sama dengan 12. Terus sekarang 3X sama dengan 12. Yang artinya X sama dengan 12/3 atau 4. Di sini X-nya 4. Jadi untuk menggambar grafik 3X plus 4Y sama dengan 12, kita sudah dapat 2 titik. Yaitu pertama 0,3 dan 4,0. Jadi X-nya dulu ditulis ya. Nah, bisa kan? Gampang. Setelah kita dapat titiknya, kita gambar di koordinat kartesius. Di sini Ibu sudah siapkan koordinat kartesius. Kita akan gambar titik dari 0,3. 0,3 X-nya di 0, Y-nya di 3. Ini 1. Kemudian untuk 4,0, berarti X-nya di 4 ya. Sekarang kita akan sambungkan 2 titik ini sehingga membentuk suatu garis. Nah, garisnya inilah adalah grafik dari 3X ditambah 4Y sama dengan 12. Kita sudah berhasil menggambar grafik 3X plus 4Y sama dengan 12. Tapi kita belum menentukan daerah penyelesaiannya. Oke, untuk langkah kedua kita akan menentukan daerah penyelesaiannya. Oke, jadi untuk menentukan daerah penyelesaian kita punya 2 metode. Jadi yang pertama adalah metode titik uji. Seperti apa metode titik uji itu? Nah, di sini untuk metode titik uji kita lihat di grafiknya ya. Jadi pada grafik ini. Grafik ini membagi koordinat kartesius menjadi 2 bagian. Jadi sebelah kiri grafik dan sebelah kanan grafik. Nah, kita akan mencari daerah penyelesaiannya. Salah satunya adalah dari kiri atau kanan ini. Nah, sekarang kita akan ambil 1 titik uji per masing-masing daerah untuk kita uji kepertidaksamaannya. Yang mana titik ujinya yang memenuhi pertidaksamaan, maka itulah daerah penyelesaiannya. Jadi kan ini membagi 2 bagian ya, jadi ada yang kiri, ada yang kanan, atau ada yang bawah, ada yang atas. Nah, di bagian bawah ini kita ambil titik yang paling gampang aja deh. Kita misalkan ambil 0,0 ya, titik 0,0. Yang bagian sini kita ambil misalkan berapa? 4,4 ya, bisa kan? Di 4,4. Sekarang kita akan uji
0,0 dan 4,4 di pertidaksamaannya ini. Bagaimana cara mengujinya? Jadi ini sekarang titik uji (0,0). Caranya kita masukkan X dan Y-nya sesuai dengan ini. Jadi pertidaksamaannya ini kan mengandung X dan Y. Kita ganti X dan Y-nya dengan titik ujinya. Maka ini jadi 3 kali 0 ditambah 4 kali 0. Kurang dari 12. 3 kali 0 sudah pasti 0. 4 kali 0 sudah pasti 0. Maka di sini 0 tambah 0 adalah 0. 0 kurang dari sama dengan 12. Ini untuk di daerah yang bawahnya, daerah sebelah kiri grafik. Sekarang kita coba untuk titik uji 4,4. Titik uji 4,4. Caranya sama, kita ganti X dan Y-nya. Berarti X-nya kita ganti 4 ya. Ditambah 4, ini Y-nya karena 4 juga, kita ganti 4. Kurang dari sama dengan 12. 3 kali 4, 12. Ditambah 16. Kurang dari sama dengan 12. 12 ditambah 16, 28. Nah, sekarang kita lihat. Apakah 0 kurang dari sama dengan 12? Ya, benar. Jadi, 0 itu adalah kurang dari atau sama dengan 12. Kalau yang ini, apakah 28 kurang dari sama dengan 12? Tidak, jadi ini salah ya. Nah, daerah pertidaksamaan itu adalah daerah yang titik ujinya memenuhi pertidaksamaannya ini. Jadi, yang mana daerahnya? Yang mengandung titik uji 0,0. Jadi, yang mengandung titik uji 0,0 ya. Ini yang benar. Berarti di gambar grafiknya, yang memenuhi adalah di sebelah kiri grafik. Jadi daerahnya ini semua di sebelah kiri ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. DP atau daerah penyelesaian. Nah, sudah terjawab. Jadi daerah penyelesaian dari 3x plus 4y kurang dari sama dengan 12 adalah di sebelah kiri grafik. Itu untuk metode titik uji. Nah, tadi kan Ibu sudah bilang ada 2 cara untuk menentukan daerah penyelesaian. Ini cara pertama, metode titik uji. Cara yang kedua adalah dengan memperhatikan tanda ketidaksamaan. Ini cara kedua. Tapi ada syaratnya. Jadi syaratnya adalah koefisien X-nya harus positif. Jadi koefisien itu yang mana sih namanya? Koefisien adalah angka yang mengandung variabel X. Jadi kita lihat di soalnya ini sudah koefisien dari X-nya positif ya. Jadi 3 kan bilangan positif. Jadi kita bisa menggunakan cara yang B karena koefisien X-nya sudah positif. Jika nanti kalian ketemu soal koefisiennya tidak positif atau negatif, kalian bisa kalikan dengan negatif 1. Jadi semua satu ruas ini dikalikan dengan negatif 1 agar koefisien X-nya menjadi positif. Nah, sekarang kita lihat tanda ketidaksamaan. Kalau kurang dari, itu berarti kiri dari garis pembatas daerahnya. Kalau kurang dari sama dengan, itu kiri dan pada garis pembatas. Kalau lebih dari, itu kanan garis pembatas.
Dan kalau lebih dari sama dengan itu kanan dan pada garis pembatas. Jadi kita tinggal memperhatikan soalnya saja. Di soal, di sini kan kurang dari sama dengan 12. Berarti tanda kesamaannya kurang dari. Kita pasti memakai yang ini kan. Nah, kalau kurang dari sama dengan itu artinya kiri dan pada garis pembatas. Jadi sesuai ya, daerah penyelesaian adalah kiri dan pada garis pembatas. Nah, itu terserah kalian nanti bisa menggunakan titik uji atau memperhatikan tanda ketidaksamaan. Boleh kalian gunakan yang mana saja yang menurut kalian mudah. Baik. Kalau tadi kita sudah menyelesaikan atau menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel, sekarang kita lanjut ke sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ya. Jadi sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu adalah gabungan dari dua atau lebih pertidaksamaan linear dua variabel. Makanya yang disebut sistem itu yang seperti ini. Jadi ini kan terdiri dari 3 pertidaksamaan linear ya, dua variabel. Ini. Terus sekarang kita akan mencari daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Bagaimana caranya? Caranya sama. Jadi yang pertama kita harus menggambar grafiknya dahulu. Cuma kalau tadi di pertidaksamaan kita hanya sekali menggambar, kalau di sistem pertidaksamaan kita menggambar grafik sebanyak pertidaksamaan linear dua variabelnya. Jadi pertama kita gambar dulu grafik yang 3x tambah 4y sama dengan 12. Ini sama kayak soal yang tadi ya. Tadi kita sudah dapat kalau x-nya 0, y-nya adalah 3. Kalau y-nya 0, kita dapat x-nya adalah 4. Jadi kita sudah dapat tadi. Sudah kita hitung juga. Sekarang kita akan ke x min y sama dengan 1. Jadi ini juga kita harus gambar. Caranya sama. Ketika x-nya 0 dan ketika y-nya 0. Ketika x-nya 0, kita dapat y-nya adalah min 1. Ketika y-nya 0, kita dapat x-nya 1. Jadi koordinatnya adalah 0, min 1 dan 1,0. Kita akan gambar sekarang di koordinat kartesiusnya. 0,3. Jadi 1, 2, 3. Sini 3. 4,0. 1, 2, 3, 4. Ini kita dapat satu grafik. Ini untuk grafik 3x ditambah 4y sama dengan 12. Untuk grafik yang ini, tadi 0, min 1 dan 1,0. Berarti ketika x-nya 0, y-nya min 1. Ketika y-nya 0, x-nya 1. Nah, ini adalah
grafik dari X min Y sama dengan 1. Nah, untuk menggambar X sama dengan 1 atau X lebih dari sama dengan 1, kita lihat ketika X-nya 1, berarti kita tinggal tarik garis lurus ke atas dan ke bawah untuk menunjukkan garis X sama dengan 1. Ini adalah X sama dengan 1. Bisa ya? Oke, langkah pertama kita sudah berhasil, yaitu menggambar grafik. Ada 3 grafik di sini. 3X plus 4Y sama dengan 12. Ada X min Y sama dengan 1 dan X sama dengan 1. Selanjutnya kita akan menentukan daerah penyelesaian. Kalau ibu biasanya sih suka pakai yang cara nomor 2, jadi yaitu memperhatikan tanda ketidaksamaannya. Nah, kalau cara yang kedua berarti kita cek satu-satu. Di 3X tambah 4Y lebih dari sama dengan 12. Nah, di sini tanda ketidaksamaannya adalah lebih dari sama dengan. Yang artinya daerah penyelesaiannya ada di kanan dan pada garis. Kita dapat ya. Berarti kita arsir sekarang di sini. Kanan dan pada garis. Berarti yang di sini. Selanjutnya yang kedua. X min Y kurang dari sama dengan 1. Kita lihat tanda ketidaksamaannya, yaitu kurang dari sama dengan 1, yang artinya kiri dan pada garis. Berarti yang ini ya. Nih, ini X min Y sama dengan 1, sebelah kirinya adalah yang mana? Ayo, sebelah kirinya yang di sebelah sini. Jadi ini adalah arsirannya. Yang terakhir adalah X lebih dari sama dengan 1. Lihat lagi tanda ketidaksamaannya. Lebih dari sama dengan. Ya, artinya kanan dan pada garis. Kanan dan pada garis. Jadi ke sini ya. Sebelah kanannya ini. Jadi kita sudah tahu semua daerah pertidaksamaannya. Untuk mencari daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear, berarti kita cari daerah di sini yang kena arsiran dari ketiga grafik. Yang kena arsiran dari ketiga grafik adalah yang mana? Yang sini tidak, yang di sini hanya 1 ya. Yang di sini hanya 1. Yang di sini hanya 1. Berarti yang kena ketiganya adalah bagian sini. Ini bisa ke atas lagi. Ini adalah daerah penyelesaian. Jadi kena ketiganya. Dari 3X plus 4Y lebih dari 12 dia kena. Dari X min Y kurang dari 1 atau sama dengan 1 dia kena. Dari X lebih dari 1 dia juga kena. Jadi ini adalah daerah penyelesaian. Daerah penyelesaiannya berbentuk seperti ini ya. Ibu tebelin lagi. Itu
materi tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, untuk selanjutnya, coba kalian kerjakan soal nomor 1 ini. Jadi, dikerjakan, gambarlah daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel berikut. Jadi ada 4x tambah 3y lebih dari sama dengan 12, x min 3y lebih dari sama dengan min 3, dan y lebih dari sama dengan 0. Dikerjakan di buku tulis, kemudian difoto, dan di-upload di Google Classroom yang sudah disediakan. Sekian untuk hari ini, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.